Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Kali ini merupakan perkuliahan tambahan yang mana memang sebelumnya perkuliahan kita sudah berakhir di pekan kemarin. Namun ketika saya diskusi dengan tim dosen, maka kita sepakat untuk menambahkan satu materi baru tentang teori permainan. Nah, materi ini jika di jurusan ekonomi pembangunan ataupun di jurusan lain itu menjadi satu mata kuliah tersendiri. Namun di MKPK ini merupakan satu pokok bahasan yang kalian perlu pelajari untuk kemampuan analisis kalian dalam strategi bisnis. Oke, jadi ini merupakan materi tambahan dan nanti insya Allah akan masuk ke dalam materi UAS. Pembahasan kita kali ini adalah akan membahas tentang game teori. Lalu setelah game teori akan membahas tentang persiapan UAS. Online atau offline, open book atau close book, nanti akan dibahas di akhir. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, minta tolong bantuannya untuk subscribe channel ini agar semua mahasiswa, semua orang bisa belajar dari YouTube tentang materi-materi yang diajarkan di kelas. Oke, kita akan mulai tentang game teori. Apa sih game teori? Game teori itu adalah teori permainan. Sesimpel bagaimana kalian menyusun strategi ketika main catur ya, misalkan. Nah, ilmu ini berhubungan dengan pengambilan keputusan ketika dua atau lebih pelaku yang cerdas dan rasional terlibat dalam konflik atau kompetisi. Nah, ini kalian lihat contohnya persaingan Alfamart dan Indomart, persaingan dalam dunia politik, persaingan Coca-Cola dan Pepsi, dan jenis-jenis persaingan yang lainnya. Nah, kompetitor dalam permainan disebut players. Nah, ada istilah nanti namanya players ya. Lalu game teori kita bahas nih, ditemukan di abad 20 oleh John Forbes Nash. Ada filmnya tentang John Nash yang mana ini sangat menarik untuk dilihat, menjabarkan game teori dalam satu film yang menarik. Lalu tahun 1944 ya, Neumann dan Morgenstern menemukan bentuk matematika dari game teori. Jadi dimatematisasi ya, dan menerbitkan artikel penelitian yang berjudul Theory of the Game and Economic Behavior. Jadi orang-orang semangat sekali mempelajari game teori karena menarik untuk dibahas dan relevan dengan kegiatan bisnis saat ini. Lalu yang perlu kalian ingat juga dalam istilah yaitu ada minimax principle. Nanti ada maximin principle. Sekarang minimax dulu nih. Jadi minimax itu dirumuskan oleh Von Neumann dan termasuk ide dasar mengenai minimisasi dari kerugian maksimal. Jadi berapa keuntungan paling minimal dari kondisi kerugian maksimal? Nah, itu yang dinamakan dengan minimax. Minimizations of the maximum losses. Oke. Lalu yang keempat ada competitive problem. Banyak masalah kompetitif dapat ditangani dengan game teori, tapi tidak semua masalah kompetitif dapat dianalisis dengan game teori. Nah, kita yang akan kita pelajari contoh model sederhana yang bisa diselesaikan oleh game teori. Oke, ini merupakan timelinenya, ditemukan tahun awal abad 20, tahun 44 game teori dimatematisasi. Lalu kemudian ada minimax principle yang berarti mencari keuntungan minimum yang paling rasional di antara kerugian-kerugian maksimal. Yang keempat adalah competitive problem atau banyaknya masalah, ada yang bisa diselesaikan oleh game teori, ada yang tidak bisa diselesaikan oleh game teori. Oke. Selanjutnya
Motif kita bunga-bunga ya, karena mudah-mudahan di akhir perkuliahan ini kita semua bahagia dan kalian mendapatkan nilai yang paling baik. Oke, model game teori berbeda dengan model pengambilan keputusan dalam kapasitas dan kepastian dan risiko. Nah, perbedaannya adalah pesaing pengambil keputusan dalam model game teori adalah pesaing yang aktif dan rasional. Jadi aktif terus merumuskan strategi, berbeda dengan pengambil keputusan dalam model kepastian atau resiko, di mana pesaingnya pasif. Jadi yang kalau dalam materi lain pesaingnya pasif, menerima aja. Nah, kalau dalam game teori pesaing dan yang disaingkannya itu aktif dalam merumuskan model-model persaingan. Dalam model game teori, kriteria keputusannya adalah maksimin, memaksimumkan, atau minimax, meminimumkan. Sedang pada pengambilan keputusan dalam model lain, dalam kepastian dan risiko, kriterianya adalah maksimalisasi atau minimisasi. Kan kalau sebelumnya kita bahas ya, ada maksimalisasi keuntungan. Ini nih. Lalu di yang lain juga kita bahas minimalisasi kerugian yang ini. Sementara dalam game teori tidak. Adanya minimax, adanya maksimin. Minimax itu adalah mencari keuntungan terkecil dari kerugian paling besar. Maksimin adalah mencari kerugian terkecil dari persaingan. Nah, berdasarkan jumlah players, jika jumlah players atau pemain ya, 2, maka dikenal dengan two-person game. Jadi misalkan Alpha vs Indo ya. Nah, itu two-person game. Jika jumlah pemain lebih dari 3, maka disebut n-person game. Jadi tergantung pemainnya ada berapa. Dalam dunia nyata, two-person game lebih populer karena metode pemecahan n-person game belum sepenuhnya berkembang. Jadi di game teori ini masih sangat berkembang teorinya. Dan kebanyakan orang menganalisis itu kalau nggak Alpha, Indo, kalau nggak Pepsi, Coca-Cola gitu ya. Jadi ada 2 di pasar oligopoli. Nah, contoh two-person game adalah pemain catur, dan contoh n-person game adalah beberapa perusahaan dalam masa promosi yang mengiklankan produk mereka secara intensif untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih. Jadi kalau pemain catur atau Alfamart, Indomart, sementara yang n-person game misalkan obat flu ya, ada Mixagrip, Sanaflu, Bodrek dan lain-lain. Nah, itu kita tidak pelajari karena yang banyak dipelajari saat ini adalah two-person game. Oke. Nah, berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian, maka dibagi menjadi 2 nih, untung ruginya. Yang pertama, jika jumlah keuntungan dari kerugian adalah 0, jumlah untung rugi nih adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau zero sum game. Contohnya Pak, contohnya jika Alfamart untung plus 10, maka Indomart rugi min 10. Gitu. Jadi kalau yang lain untung, yang lainnya rugi. Maka jadi 0 kan totalnya. Gitu. Maka ini dinamakan sum game. Zero atau non-zero atau zero sum game. Dalam jumlah konstan, ya. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0 atau non-zero sum game. Artinya ada faktor lain nih. Jadi bukan berarti jika Alfamart untung sekian, Indomart rugi, kebalikannya. Belum tentu. Nah, itu yang dinamakan dengan non-zero sum game. Paham ya? Jadi ada zero sum game, yang lain untung, yang lain rugi. Ada non-zero sum game, yang lain untung, yang lain belum tentu rugi. Sebuah game dimainkan ketika masing-masing player memiliki salah satu tindakan. Nah, pilihan dibuat secara simultan sehingga tak satu pun pelaku tahu pilihan pesaingnya hingga dia memutuskan tindakannya. Di dunia nyata, seorang player membuat pilihan setelah pesaingnya mengumumkan tindakan yang diambilnya. Nah, game teori mungkin untuk membentuk pasar baru, meningkatkan pangsa pasar atau meningkatkan daya saing. Nah, ini contohnya kita
antara Le Mineral dan Aqua, Aqua nggak tahu nih Le Mineral punya rumus apa dengan tanpa melihat iklan Le Mineral. Jadi Aqua merespon iklan Le Mineral sehingga Aqua merumuskan strategi marketing yang baru. Itu merupakan implementasi dari game teori. Ya, jadi seorang player membuat pilihan setelah pesaingnya mengumumkan tindakan yang diambilnya. Itu contohnya Aqua dan Le Mineral. Mereka saling menyontek dan saling melihat kompetitor itu ngiklanin apa, lalu direspon oleh iklan mereka. Nah, membentuk pasar baru, meningkatkan pangsa pasar, itu yang dilakukan oleh Le Mineral dan Teh Pucuk, yang meningkatkan pangsa pasar dari zero to hero, lalu meningkatkan daya saing produk seperti Apple atau Samsung. Paham ya? Itu manfaat dari game teori. Nah, kita langsung ke contoh perhitungan. Nah, ini merupakan perusahaan A, ini merupakan perusahaan B. Tolong diperhatikan karena ini juga berkaitan dengan bagaimana kalian menginterpretasi data. Nah, metrik di atas memiliki dua player, player A dan player B. Di antara player di bagian kiri matriks diketahui sebagai pemenang. Nah, ini kalau dalam player ini A ini adalah pemenang nih, asumsinya. Nanti di soal juga seperti ini. Di sini A adalah pemenang, lalu player di bagian atas diketahui sebagai yang kalah. Logikanya gitu. Metrik yang kalah adalah versi negatif dari metrik yang menang. Oke, metrik yang kalah ini adalah versi negatif dari metrik yang menang. Jadi nanti di praktika MKPK yang mengerjakan 3 contoh soal, cara membacanya adalah metrik yang menang itu adalah perusahaan A atau yang di kiri atau baris. Sementara yang atas itu diasumsikan metrik atau perusahaan yang kalah. Maka notasi angkanya pun dibalik. Nah, ini ada slide error ya, kalian bisa zoom ya, slide error. Pada contoh yang ini, oke. Jika A memilih strategi pertama dan B memilih strategi kedua, maka hasilnya A mendapatkan keuntungan 4. Artinya A akan memperoleh 4, sedangkan B akan kehilangan 4. Ya, B harus memberikan kepada A. Nah, yang Nah, atau kebalikannya, B akan kehilangan 4 dan harus memberikan ke A jika A memilih strategi kedua dan B memilih strategi pertama, maka hasilnya -1. Artinya A kehilangan 1 unit dan harus memberikan ke B yang memenangkan 1 unit. Nah, ini nih. Sebentar, oke. Tadi di deskripsinya ini 4, tapi kita ambil contoh 2. Nah, kita ambil contoh yang ini. Jika A memilih strategi harga murah yang ini, maka A akan mendapatkan keuntungan +2. Artinya keuntungannya bertambah 2 satuan gitu. Tapi ketika B menerapkan strategi harga murah yang sama, ya, maka B membacanya nih, B mengalami kerugian -2. Ya, jadi angka 2 di sini positif bagi A, negatif 2 bagi B. Gitu. Paham ya? Nah, sementara ini jika A menerapkan harga sedang dan B harga murah, logikanya B yang menang dong. Makanya di sini yang minusnya, minnya untuk A, dan min A itu diberikan ke B, yang mana B sebenarnya untung 1 untuk B, gitu ya. Jadi untuk B yang di atas
nih, untuk B yang di atas, itu cara bacanya dibalik, di converse. Jadi ketika dua ini, misalkan dua yang ini adalah keuntungan bagi A, maka bagi B ini adalah kerugian senilai yang sama, karena kerugian yang dari B itu merupakan keuntungan bagi A. Keuntungannya 2, maka B ruginya 2. Sementara kalau minus, di sini tulisannya min 1, ya, min 1, bagi A-nya rugi, menerapkan strategi sedang itu rugi. Sementara bagi B, ketika A menerapkan strategi sedang, B menerapkan strategi murah, logikanya B akan dapat untung dong. Maka dibalik logikanya, min 1 artinya rugi bagi A, dan bagi B sebenarnya ini cara membacanya, cara interpretasinya, untungnya 1 gitu. Makanya ditulisnya min 1. Paham ya? Jadi min 1 ruginya untuk A, untung untuk B. 2 yang atas ini untungnya bagi A, ruginya bagi B gitu. Nah, penyelesaian masalah teori permainan. Nah, ada banyak strategi nih dalam teori permainan, tapi untuk saat ini kita akan bahas minimal 2. Kita akan bahas minimal 2. Yang pertama, strategi murni atau pure strategy game. Dalam strategi murni, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Nah, melalui aplikasi kriteria maksimin dan kriteria minimax, nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimax baris dan minimum, ya, dari maksimas kolom. Titik ini dikenal sebagai titik plana atau saddle point. Saddle point, ya. Jadi titik temu antara maksimin dan minimax adalah saddle point. Kita lihat lagi nih, apa arti dari minimax dan maksimin. Maksimin itu apa, Pak? Maksimin itu adalah maximize the minimum gain, memaksimalkan keuntungan minimum. Jadi udah keuntungan minimum ini pasti, karena kan dalam persaingan keuntungan gak bisa seideal mungkin. Keuntungannya udah minimum, dimaksimumkan. Itu namanya maksimin. Nah, maksimin ini, ya, diambil dari baris. Kebalik. Maksimin, ya, diambil dari kolom dan minimax diambil dari baris. Nah, maksimin sendiri artinya maksimumkan keuntungan minimum. Sementara minimax artinya meminimumkan kerugian maksimum. Paham ya? Logiknya diingat-ingat dulu nih, ditulis, dicatat pengertian 2 definisi ini. Maksimum adalah memaksimumkan keuntungan memaksimumkan keuntungan minimal. Kalau minimax meminimumkan kerugian maksimal yang terjadi. Karena kita masuk dalam persaingan. Tidak seideal kemarin ya, ada maksimumkan keuntungan, minimumkan kerugian, tidak seideal itu. Oke? Lalu contoh kasus atau strategi murni. Nah, ini contoh kasus nih, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. 2 buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan 2 strategi. Dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Dan hasilnya terlihat pada tabel berikut. Mana perusahaan A ini? Ini adalah perusahaan yang untung. Mana perusahaan B ini? Ini adalah perusahaan yang rugi. Tadi A ada 2 strategi, ini strateginya. B ada 3 strategi, ini strateginya. A punya strategi harga,
murah dan mahal, B punya strategi murah, sedang, dan mahal. Dan ini adalah angka-angka hasil perhitungan dari kedua metrik tersebut. Ini adalah payoff-nya namanya, payoff. Atau keuntungan. Nih, harga ini, angka-angka ini adalah payoff atau keuntungan. Oke, bagaimana Pak kalau udah diketahui seperti ini, bagaimana cara langkah-langkahnya untuk melihat siapa yang untung dan di poin mana, strategi mana yang menguntungkan bagi kedua belah pihak? Oke. Dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal, ya. Kalau keuntungannya besar, dan kalau rugi maka kerugian tersebut paling kecil, gitu kan. Nah, ini adalah fungsi dari maksimin dan minimax. Jawabannya seperti telah dijelaskan di atas, bagi pemain baris akan menggunakan maksimin, memaksimumkan keuntungan minimal, ya. Dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Jadi ini nih maksimin, kolom minimax, kolom minimax. Oke, diingat-ingat dulu. Langkah pertama, untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil pada setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 1, dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Nah, selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau yang paling besar, ya ini 4. Ingat, maksimin. Nilai terbesar dari terkecil. Nilai yang paling kecil setiap baris 1 dan baris kedua 4. Oke, kita lihat. Nah, baris pertama nilai terkecilnya berapa? 1, Pak. Oke, 1, maka tulis di sini. Baris kedua nilai terkecilnya berapa, Pak? 4. Maka tulis di sini. Ini untuk pemain A dulu, kita yang lagi cari pemain A. Ini yang dinamakan dengan maksimin. Langkah kedua, untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Nah, kolom 1 nilai terbesarnya 8. Ya, kolom ya, ingat kolom. Kolom 2 nilai terbesarnya 9. Oke. Dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Nih. Oke. Dari nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B. Bagi B nih, bagi B. Kan tadi bagi A yang baris, sekarang B. Yang B itu ya, di awalnya nyari yang paling besar, dicari yang kecilnya. Ya ini 4. Rugi yang paling kecil adalah 4. Karena bagi B yang besar ini 8 itu, bagi B ini adalah kerugian 8. Bagi B ini adalah kerugian 9. Bagi B ini adalah kerugian 4. Ya kan tadi udah dibahas. Jadi ini angka-angka positif, bagi B adalah negatif. Maka bagi B dari setiap kolom dicari angka paling besarnya 8, 9 dan 4. Ya, tapi cari yang paling kecilnya di antara 8, 9 dan 4, yaitu 4. Nah, ini. Paham ya? Jadi bagi A ini maksimin, cari nilai minimal dari setiap baris, yaitu ini 1. Ini 4. Bagi B, angka-angka yang biru ini adalah negatif bagi B. Maka pertama cari dulu berapa yang paling besarnya, 8 di tiap kolom, 9 dan 4. Tapi cari yang paling kecil, 4 bagi B. Karena 4 ini adalah
kerugian paling minimum. Oke. Langkah ketiga, karena pilihan pemain baris A dan pemain B sudah sama, ya, sama. Yakni memilih nilai 4. Oke. Sama nih. Ada yang nemu sama. Ya, maka pemain ini sudah dapat dikatakan optimal. A sudah ditemukan nilai pemainnya, saddle point-nya yang sama. Oke, saddle point-nya udah sama nih. Berapa Pak? 4. Artinya bagi A dan B, 4 ini adalah kondisi ya di mana keuntungan mereka dan kerugian mereka paling ideal atau paling optimum untuk dijalankan. Nah, hasil optimum di atas di mana masing-masing pemain memiliki nilai 4. Nah, artinya gimana Pak? Artinya pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, ya. Meskipun menginginkan keuntungan besar, A pengen 8, A pengen 9 gitu ya. Namun A hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 4. Karena strategi A yang lain direspon oleh strategi pemain B gitu. Bila ia menggunakan strategi harga mahal, nah kalau A penggunaan strategi harga mahal gitu kan. Sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin gitu ya. Namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 4. Ya, kalau yang lain kan ada yang lebih tinggi ya angkanya. Nah, dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan oleh A dengan juga menerapkan strategi harga mahal. Gitu. Strategi harga mahal. Ini ya. Strategi mahal, maka respon oleh B juga strategi mahal. Maka bagi A keuntungannya optimum 4, bagi B kerugiannya bisa ditekan semaksimal mungkin menjadi 4. Oke, ini merupakan strategi murni. Kita akan lanjut ke strategi campuran. Oke, kalau strategi murni kan gampang ya. Kalian tinggal nyari maksimin tiap baris, pilih yang paling besar karena itu merupakan keuntungan bagi A. Ya. Lalu kemudian minimax. Pertama minimax cari yang paling besar tiap kolom. Lalu setelah dicari tiap kolom paling besar, cari yang paling kecil di antara yang terbesar itu. Tapi untuk campuran kita akan lihat. Dari kasus di atas dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, gitu ya, perkembangan yang jadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah saja, oke, dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut. Jadi ada tambahan strategi baru sedang. Oke. Sama dengan perusahaan B. Nah, ini strategi campuran namanya. Langkah 1, mula-mula akan dicoba dulu nih dengan menggunakan strategi murni. Nah, seperti telah dijelaskan di atas, bagi pemain baris akan menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Udah mulai paham ya maksimin dan minimax? Untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris ya. Baris 1 2, untuk baris kedua min 1 yang paling kecilnya. Dan baris ketiga 1. Paling kecilnya ini. Untuk A nih. A dulu ya, maksimin dulu. Cari yang paling kecil. Langkah kedua, yang paling kecil dan yang paling besarnya adalah 2. Kan maksimin ya. Mencari yang terbesar di antara yang terkecil. Lalu langkah kedua, untuk pemain kolom pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 6, kolom 2 5 dan kolom 3 9.
Dari 3 itu mana yang paling besar? Atau yang paling kecil? Karena kan ini minimax, mencari kerugian paling kecil, ya ini 5. Kerugian paling kecilnya 5. Nah ini bagi B nih. Ini segitiga ini yang B nih. Pilihannya kan yang dicari besar dulu nih. 6 paling besar. Ya, 5 paling besar. 9 paling besar. Nah, setelah dicari paling besar di B, ya, cari mana yang terkecil besarnya, yaitu 5. Oke. Langkah ketiga, dari tabel di atas terlihat bahwa pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidak sama. Kalau tadi kan langsung ketemu ya, ini nggak sama. Di mana pemain A perusahaan A memilih nilai 2 dan perusahaan B memilih nilai 5. Nah, dengan demikian maka permainan ini dapat dikatakan belum optimal karena belum ditemukan nilai permainan saddle point-nya. Ya, jadi belum ada titik temunya saddle point. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut nih, strategi campuran. Jadi strategi campuran ini ketika tidak ditemukan atau belum ditemukan strategi saddle point. Jadi saddle point-nya berbeda. Yang pertama, masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling buruk. Ya, jadi dihilangkan. Nah, bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi S2 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A senilai -1 S2 ya. Dan pemain B, strategi yang paling buruknya karena kerugiannya besar banget adalah kerugian di strategi S3 ya. Bagi perusahaan B. Kita lihat sini. Nah, lihat di sini. Di strategi perusahaan A, bagi A, yang paling buruk yang mana nih? Karena akan mendapatkan kerugian strateginya. Ya, ini strategi yang ini nih. Yang ada -1-nya. Nih, yang ini. Maka dari itu bagi A, strategi harga sedang ini bisa jadi strategi ini dihilangkan atau dieliminasi. Sementara bagi B, di antara kolom-kolom ini nih, di antara kolom ini, kolom 3 ini, mana strategi yang paling buruk bagi B? Yaitu adalah kolom ketiga. Karena lihat kolom ketiga di sini ada kerugian 9, kerugian 7 gitu ya. Ini yang paling banyak kerugiannya, maka ini bagi A dan B ini dihilangkan. Nah, ini dihilangkan nih, hilang. Oke. Jadi yang baris kedua hilang dan baris kedua hilang dan kolom ketiga hilang bagi B. Maka sisanya adalah ini nih. Sisanya ini 2561. Oke, 2561 nah ini udah dihilangkan. Nah, selanjutnya setelah A membuang strategi S2, pemain B juga membuang strategi S3, diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel modifikasi setelah membuang dua strategi yang paling merugikan bagi keduanya. Nah, perhatikan bahwa setelah masing-masing membuang strategi yang paling buruk, maka sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan S1 S3, sementara perusahaan B menggunakan S1 dan S2. Strategi 1 dan strategi 2. Oke ya, karena semuanya telah di eliminasi. Nah, ketika sudah dieliminasi dan tinggal 4 kotak ini, maka langkah selanjutnya, langkah ke-6, dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan menggunakan S1, maka ditulisnya P. Jadi ada penotasian sekarang kayak kemarin-kemarin. Kalau S1P, kemungkinan keberhasilan digunakan S3 adalah 1 min P. Nah, begitu pula dengan B. Kalau A P, kalau B Q.
ya. Kalau S1 Ki, kalau S2 1 min Ki. Nah, langkah ketujuh selanjutnya mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai serta nilai probabilitas masing-masing. Jadi penotasian lalu pensubstitusian. Ini contohnya. Untuk perusahaan A dulu nih. Nah, bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S1. Perusahaan B meresponnya dengan strategi S1. Strategi S1 yang mana yang ini, Pak, nih? Strategi S1 angkanya berapa? 2 dan 6. Nah, ini Ki. Ini 1 min Ki. Nih P 1 min P. Notasinya ya, ingat, ini notasi nih. Oke. 2 dan 6 diingat-ingat ya. Maka apapun strategi A akan direspon oleh B dengan strategi harga murah. Maka di sini ada angka 2 dan angka 6. Nah, ini dijumlahkan aja 2 6-nya. Caranya menjumlahkannya gimana, Pak? Ini nih. 2P plus 6 dalam tanda kurung 1 min P ya, sama dengan 2P 6 kali 1 6 min P, 6 min P. Oke, 2P plus 6 min 6P sama dengan 6 min 4P. Kan ini dikurangi gini ya, 6P kurangi 2P, jadi 6 min P. Jadi ditambahkan. Jadi tambahkan dulu kolom ke-1. Lalu bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2. Tambahkan kolom kedua. Kolom kedua dari mana? Ini. Ada angka 5, ada angka 1. Ya, 5P. P-nya dari probabilitas P ditambah 1 dikali 1 min P. Kayak gitu kan. 1 min P-nya ini. Jadi 5 1. Oke, ini nih. 5P plus 1 dikali 1 min P sama dengan 5P ditambah 1 min 1P sama dengan 1P. 1 plus 4P, sorry. Oke. Satunya tetap 5P dikurangi 1P sama dengan 4P. Ini hasilnya. Nah, ini adalah kolom 1, kolom 2. Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, nah digabung ya, gabung. Gabungin caranya gini. 6 min 4P dari sini sama dengan 1 min 4P dari sini. Ini ditambahkan sama dengan. Ya, maka substitusi. Ya, 6 kurangi 1 sama dengan 5. Ya. 4 ditambah 4, ingat pindah ruas sama dengan 8, 8P. 5 sama dengan 8P. Maka P sama dengan 5 per 8 sama dengan 0,2625. Ya, ingat 0,625 yang ini adalah P. Nah, jika P-nya kan udah diketahui nih 0,625, maka nilai 1 min P ya, 1 min P nya gampang, 1 dikurangi 0,625 sama dengan 0,375. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S2 dan S3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Halo Bapak Ibu. Nah, apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah, nah, baru dimasukin nih. Kan P-nya udah diketahui. Ya, P-nya udah diketahui 0,625. Dan 1 min P-nya 0,375, maka disubstitusi ke rumus awal. Rumus awal yang 2P plus 61 min P. 2 dikali P plus 6 dikali 1 min P. Maka hasilnya 3,5. Paham ya ini ya, 3,5-nya dari mana? Dari perhitungan yang ini nih, yang ini. Disubstitusi. Lalu persamaan kedua, yang kolom kedua 5P plus 1, P-nya ini
1 min P nya ini sama dengan 3,5. Nah sama, udah sama. Nah perhatikan bahwa kedua menghasilkan keuntungan yang mengharapkan adalah sama, yakni saddle point-nya 3,5. Oke, coba diingat ya di atas bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2. Berarti dengan digunakannya strategi campuran, keuntungan perusahaan A bisa meningkat 1,5 menjadi 3,5. Bagaimana dengan perusahaan B? 2 dari mana, Pak? Strategi A itu hanya dapat 2 dari sini, sebentar. Dari sini nih 2. Sebelumnya kan 2, tapi sekarang bisa nambah 3,5 strateginya. Nah, terus gimana untuk B? Nah, untuk B sama. Untuk perusahaan B, bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A merespon dengan strategi S1. Maka 2Q plus 5, 2Q plus 5 nya dari mana, Pak? Dari sini nih. Kalau tadi yang awal, ngitung yang awal, nyari PQ yang awal itu ke bawah, 2P plus 1 min Q. Sekarang ke baris 2P yang ini plus 5 dikali 1 min P yang ini. Sekarang dan yang keduanya 6 plus 1. Nah ini 2Q plus 5 sama 2Q plus 5 dikali 5 nya 5 kali 1 5 kali Q, maka 2Q plus 5 min 5Q. Oke, maka ya 5 min 3Q. Min 3 nya dari mana, Pak? Dari 5Q kurangi 2 ya, karena di sininya minus dan pindah ruas. Sementara strategi keduanya, jika apapun strategi yang digunakan B ya, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3. Strategi S3. Nah, lihat di strategi S3 baris bawah gitu kan, baris bawah. 6Q plus 1 ya, 6Q plus 1, 6-nya dari angka bawah, 1-nya dari angka bawah, ini dari Q yang notasinya. Maka 6Q plus 1 kali 1 1, 1 kali 1Q 1Q. Maka 1 plus 5Q. 5-nya dari mana? 6 kurangi 1. Gitu ya. Oke, bila kedua hasil bersamaan tersebut digabung, maka 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q. 4 ya, ini digabung ya, digabung. 5 kurangi 1 4, 3 tambah 5Q 8. Q sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,5. Sama aja caranya kayak tadi. Itu untuk Q ya. Dan apabila nilai P 0,5, maka nilai ini Q ya harusnya nih. Q sama dengan 0,5 juga. Kan 1 min Q, 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Sehingga kedua probabilitas untuk strategi S1 dan S2 milik perusahaan B diketahui ini nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan ke dalam kedua persamaan, maka kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B, kerugian minimal ya, kerugian minimal karena B kan di atas, maka rugi minimal dimasukin langsung ke dalam rumus yang tadi. Nah, ke sini nih. Tintanya habis. 2Q plus 5 1 min Q. 2 dikali 0,5 ditambah 5 kali 0,5, maka hasilnya 3,5. Yang ini juga sama, 6Q plus 1 min Q. 3,6 kali 0,5 plus 1,05. 1 kali 0,5 jadi 3,5. Nah, kesimpulannya nih, kesimpulan. Karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama, terbukti tadi ya, yang masih ada 3 permainan, 3 strategi dan 2 strategi, tidak di titik temu saddle point-nya tidak sama, maka penyelesaian masalahnya adalah dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran.
Jadi mengeliminasi kolom dan baris yang memiliki kerugian dan keuntungan, kerugian maksimum dan keuntungan minimum. Nah, penggunaan strategi campuran ini terbukti di samping mampu memenuhi kebutuhan dan menemukan titik poin, saddle point, strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A keuntungan yang diharapkannya naik menjadi 3,5 dari tadinya 2 ya. Dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 3,5. Dari 4 ya turun. Oke ya, jadi paham ya. Jadi di teori permainan ini, di campuran ini, ketika tidak menemukan saddle point di strategi yang pertama, maka dieliminasi ya. Dibuat notasi P dan Q, 1 min P dan 1 min Q, lalu disubstitusi, nanti akan ketemu saddle point yang kedua, ya, titik temu yang kedua, maka sudah selesai. Itulah keuntungan, itulah maksimin dan minimaxnya. Ya, maksimin adalah kerugian mengoptimalkan keuntungan kecil, dan minimax adalah meminimumkan kerugian terbesar. Oke ya, sama 3,5 bagi pemain A yang menang dan pemain B yang mempertahankan kemenangannya atau bertahan. Oke, ini untuk pembahasan soal game teorinya. Semoga kalian paham. Slide-nya akan saya upload juga. Dan sekarang kita akan membahas tentang UAS. Oke, membahas tentang UAS. Jadi untuk teori permainan tidak ada tugas, tapi kalian coba pahami ini karena akan muncul nanti di UAS. Karena nanti akan muncul di UAS. Dipahami, di-record, dan jangan lupa di-subscribe supaya tidak hanya kalian yang belajar soal ini, tapi anak-anak di luar sana yang mungkin belum kuliah tapi ingin belajar bisa belajar bareng-bareng. Oke, sekarang kita akan masuk ke UAS. Ya. Ke UAS. Apa aja dan kapan? Jadi UAS, tolong diperhatikan ini. Barusan kita telah membahas tentang game teori. Lalu soal UAS yang saya akan zoom. Jadi UAS ini perhatikan ya, perhatikan. Ini akan online. Online on cam. Jika tidak on cam, maka tidak boleh masuk ke kelas digital maksudnya. Lalu selain on cam, kalian juga perlu mengondisikan nanti ketika UAS tersebut, perlu mengondisikan ruangan dan tempatnya. Ya. Pastikan di kamar. Ya, pastikan di kamar, tidak ada gangguan, tidak sambil belajar, ya, karena waktunya ujian, dan tidak sambil belanja. Ya, gitu. Jika nanti kelihatan ribut-ribut, maka kalian akan di-pause untuk ujiannya. Dan bisa jadi nanti dikeluarkan kalau ternyata terindikasi nyontek. Poin penting ketiga, kalian open book boleh. Oke, karena saya baik ya dan tidak sombong, maka kalian boleh membuka buku kalian ya untuk menyelesaikan UAS ini. Kalkulator boleh. Open book dan kalkulator boleh. Yang tidak boleh adalah menggunakan smartphone dan laptop. Untuk nyari jawaban. Nah, ini nggak boleh. Ya, digunakan untuk prompting aja, untuk monitoring aja, nyalain kamera. Jadi saya sudah sangat berbaik hati ke teman-teman bahwa UTS ini diawasi secara on cam, ya.
di tempat yang oke, open book juga, boleh bawa kalkulator juga. Jadi kurang baik apa gitu kan saya. Oke, makanya nanti kalau ada kuesioner ya, kalau ada kuesioner beri feedback yang positif gitu. Oke. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi soal teknis karena sudah saya jelaskan genre sekarang. Oke. Setelah itu saya ingin menjelaskan tentang konsep segitiga yang ini semacam pembelajaran filosofis, bahwa kalian itu jika ingin sukses harus seimbang antara tiga segitiga ini. Ya. Harus seimbang tiga segitiga. Yang pertama, pengetahuan. Kalian pinter gitu ya, cerdas gitu, diligent. Ininya oke. Ini yang kalian pelajari sekarang selama kuliah di kampus, pengetahuan. Pengetahuan dan pengetahuan kalian harus bagus, banyak baca buku, banyak diskusi, banyak mengembangkan teori dan kritis, ya. Tapi selain pengetahuan ada juga di sini keterampilan. Keterampilan itu apa, Pak? Kalian tahu game teori, kalian tahu teori Markov, antrian, maka kalian terapkan dalam bisnis kalian. Strategi marketing kalian tahu, maka kalian terapkan di bisnis kalian. Nah, itu terampil. Kalian tahu, ya, kalian tahu, maka itu jadi nilai plus. Pengetahuan kalian banyak, kalian kuliah, dan kalian juga paham, dipraktekin. Itu juga menjadi nilai plus buat kalian. Oke, nilai plus buat kalian, sehingga kalian menjadi mahasiswa yang tidak hanya tahu teori tapi praktikal, punya bisnis dari apapun bisnis kalian, yang penting halal, kalian terapkan marketing, operations, SDM dan keuangannya, kalian kerja di perusahaan bonafide, kalian terapkan, karir kalian bagus. Tapi apakah untuk kesuksesan hanya cukup pengetahuan dan keterampilan saja? Oh, tentu tidak. Maka satu lagi di sini ada namanya afektif atau attitude atau akhlak atau etika, sama etika. Oke, etika. Dalam versi bahasa mirip, identik ya, tapi kita asumsikan memiliki kebaikan yang sama, yaitu akhlak, etika, adab ya. Nah, ini yang kemudian penting untuk diseimbangkan. Ya, ini afektif, akhlak gitu ya. Ini adalah knowledge, ini adalah practical. Ya. Cap. Ya, knowledge, ya, akhlak dan practical. Bahasa lainnya ini adalah kognitif, afektif, psikomotor. Gitu. Nah, pinter aja ya, terampil aja, kalau ininya nggak oke nih, jadilah koruptor, jadilah orang yang suka nyinyir, jadilah orang yang punya akhlak yang negatif meskipun pintar. Makanya sering ditemukan misalkan ya di kelas lain atau orang lain, ada orang yang pintar banget dan ahli banget gitu ya, tapi kok suka menjatuhkan orang ya, suka membuli, suka sombong gitu ya. Nah, makanya poin penting dari pembelajaran kalian tidak hanya di kampus tapi di luar kampus juga adalah menyeimbangkan ketiga kesuksesan ini: kognitif, psikomotor, dan afektif, akhlak, attitude atau etika, or in another term. Sehingga kalian pinter iya ya, attitude-nya bagus juga, dan terampil juga, lahirlah sosok seperti Habibie ya, Najwa Shihab, ataupun jadi diri kalian yang sekarang, diri kalian yang nanti akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Jadi jangan lupa nih, kalian pinter, kalian terampil, tapi akhlaknya jelek ya, suka mengunjing dan lain-lain, korupsi, nyontek, suka menggibah dan ngomongin orang, menjatuhkan orang, itu diminimalkan, yang ininya diminimalkan, sehingga akhlak ini menjadi positif, semuanya positif. Ingat kuncinya satu,
Seimbangkan ketiga segitiga ini sehingga kalian akan menjadi orang yang sukses. Ya. Makanya orang-orang tua sekarang, nggak apa-apa, anak saya mah biasa-biasa aja pengetahuan dan keterampilan, yang penting jujur, yang penting berintegritas, yang penting nggak ngebohong, yang penting sopan terhadap guru dan terhadap orang yang lebih tua, menyayangi terhadap sesama gitu ya, dan mengayomi ke anak yang lebih muda gitu. Nah, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu terjadi karena ketidakseimbangan. Ya, ininya oke, ininya minus gitu. Jadi mudah-mudahan di kelas ini tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan di kelas yang saya ampu ini ya memiliki keseimbangan di antara ketiga permainan ini. Ya. Akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, menjadi mahasiswa yang pintar, yang terampil, sopan, ya, berintegritas dan jujur. Oke, itu aja ya sedikit wejangan akhir semester buat kalian semua. Jangan lupa untuk menyeimbangkan ketiga triangles ini, ketiga sisi dari three sides of triangle ini. Semoga kalian mendapatkan kesuksesan nanti di masa yang akan datang. Oke, ini tolong dipahami dan ini untuk UAS-nya. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe 2 channel YouTube dan kelas bisnis. Oke ya, terima kasih. YouTube ini akan saya gunakan untuk konten-konten motivasi beasiswa, bisnis, dan penyebaran ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan. Tidak hanya untuk mahasiswa saya, tapi untuk semua kalangan, sehingga semuanya punya hak untuk belajar yang sama. Oke ya, terima kasih. Semoga kalian semuanya mendapatkan nilai terbaik. Ingat, subscribe ya. Lalu ingat segitiga kesuksesan ini. Ya, dan ingat ini untuk peraturan UAS. Terima kasih. Ya, semoga UAS kalian sukses dan kehidupan kalian juga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sukses.